Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Baru-baru ini para fans dikejutkan dengan bocoran dari 4chan yang membocorkan plot episode 1 sampai episode 3 dari serial WandaVision. Selain itu, bocoran ini juga memberikan petunjuk tentang karakter villain baru, Agatha Harkness dan juga Dr. Smith yang akan jadi lawan dari Scarlet Witch di seriesnya nanti. Nah, untuk itu di topik kita kali ini kita akan ngebahas bocoran 3 episode pertama dari serial WandaVision ini, dan juga ngebahas tentang detail-detail penting yang ada di dalam bocoran ini dan juga rumor yang beredar di sekitar series ini. Dan untuk itu spoiler warning buat kamu yang kira-kira nggak mau tahu atau nggak mau kena bocoran plot episode 1 sampai episode 3 dari serial WandaVision ini. Meskipun memang bocorannya belum tentu benar ya. Tapi kalau kalian udah siap untuk bocorannya, gak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. Mei 2020, seorang user di 4chan yang mengaku terlibat dalam pengerjaan serial WandaVision mengeluarkan bocoran plot yang sangat mendetail tentang apa yang akan terjadi di 3 episode awal dari series WandaVision. Di mana bocoran itu kemudian mengkonfirmasi bagaimana series ini akan bercerita tentang kondisi kehidupan Wanda setelah kejadian di Avengers Endgame. Dimana kita juga bakal melihat bagaimana Wanda akan mempunyai anak di dimensi lain dan pertemuannya dengan seorang penyihir bernama Agatha Harkness dan juga ilmuwan bernama Dr. Smith yang akan jadi villain di series WandaVision ini. Dalam bocorannya, kita dikisahkan dengan seorang dokter yang jadi korban snap Thanos di Infinity War yang berusaha untuk masuk ke dalam realitas multiverse untuk bisa bertemu dengan istri dan anak perempuannya yang meninggal. Scene pertama dari series ini menunjukkan Profesor Hulk dan juga Hank Pym yang sedang berbicara di sebuah kelas atau seminar di sebuah universitas. Mereka kemudian menjelaskan kejadian yang terjadi di Endgame dan juga time travel yang jadi pemicu dari multiverse yang terjadi saat ini. Selanjutnya, seseorang pun kemudian bertanya kepada mereka tentang apa yang bisa mencegah mereka untuk tidak melakukan hal ini lagi. Hank Pym pun menjawab bahwa dia sudah menghancurkan formula Pym partikelnya, sedangkan Profesor Hulk telah menghancurkan mesin time travel dan juga blueprintnya. Dengan tujuan tidak ada orang lain yang bisa membuat apa yang sudah mereka ciptakan tentang mesin time travel dan juga semua peralatannya. Scene lalu berlanjut dengan Dr. Smith, antagonis dalam series ini yang keluar dari ruangan kuliah tersebut setelah Hank Pym dan juga Profesor Hulk yang menjelaskan bahwa mereka telah menghancurkan segalanya. Berpindah ke tempat lain, Wanda kini hidup sederhana di Prancis, di mana dia kini memiliki style rambut yang berbeda, berkacamata, dan memakai baju yang jelek agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Wanda kini bekerja di peternakan sebagai penerima pesanan dalam berbagai bahasa dan dia pun kini tinggal di apartemen di pinggiran kota. Di satu malam, Wanda pulang ke tempatnya dalam keadaan mabuk dan secara tidak sengaja dia pun menggunakan kekuatannya yang tidak pernah dikeluarkannya sejak di Endgame. Dia lalu menggunakan kekuatannya untuk membuat gambaran dari Vision yang berada di sampingnya dan mengatakan kalimat yang dia katakan di film Captain America Civil War, yaitu I can feel you. Yang tentunya ini hanya sekedar memori dari Vision semata. Selanjutnya, Vision pun melanjutkan kalimatnya dengan kalimat Find me atau cari aku yang membuat Wanda shock lalu menghentikan image tersebut dan menangis di tempat tidurnya. Organisasi SWORD sekarang berhasil melacak Wanda dari sinyal kekuatan Wanda yang digunakannya di dalam rumahnya. Dan keesokan paginya, agen dari SWORD, Monica Rambeau pun mulai mendatangi tempat Wanda dan bertemu dengannya. Selanjutnya, Wanda dan Monica pun pergi ke sebuah kafe di mana dia lalu menjelaskan bahwa SWORD kini sedang berusaha untuk mengumpulkan kembali para anggota Avengers untuk menghadapi ancaman selanjutnya yang setara bahkan lebih besar dari serangan Thanos. Wanda pun mengikuti pembicaraan ini dan berkata dia belum siap. Monica pun berkata kepada Wanda bahwa dia bisa memikirkannya terlebih dahulu, meskipun SWORD sangat berharap bahwa Wanda bisa bergabung dengan mereka dan pergi ke Amerika dengan mereka sesegera mungkin. Sampai pada akhirnya Wanda pun pura-pura setuju dan kembali ke apartemennya untuk bersiap. Dr. Smith lalu masuk ke apartemennya dan mencuri tas berisi uang untuk kabur milik Wanda yang disembunyikannya di bawah kasur. Setelah itu, Dr. Smith pun lalu keluar dan mulai membuntuti para agen SWORD dan juga Wanda tanpa mereka sadari.
Wanda dengan tasnya lalu pergi melarikan diri dari para agent SWORD ke stasiun kereta dan mulai menaiki kereta yang akan berangkat dengan bersembunyi di bawah jendela kereta agar tidak terlihat oleh siapapun. Petugas kereta pun mulai meminta tiket darinya, di mana saat Wanda mencoba untuk memberikannya uang dari tasnya, dia melihat uangnya sudah tidak ada. Dr. Smith lalu kemudian datang dan memberikan tiket untuk Wanda kepada petugas dan mulai duduk di samping Wanda. Dr. Smith lalu bercerita bahwa dirinya membuat sebuah fasilitas di Midwest untuk membantu korban Snap dan juga Blip yang menderita trauma secara psikologis. Dr. Smith sendiri beralibi bahwa dirinya sedang berada di Eropa untuk bertemu pasien yang potensial untuk dirawat di sebuah rumah sakit. Dr. Smith pun lalu melanjutkan ceritanya bahwa dalam fasilitasnya, pasien bisa tinggal dan juga pergi semau mereka. Dr. Smith mengetahui bahwa Wanda adalah salah satu korban Snap dan ingin membantunya untuk menyembuhkan trauma psikologisnya. Wanda pun setuju dan turun dari kereta bersamanya menuju jet pribadi milik Dr. Smith. Sesampainya di Amerika, Dr. Smith lalu membawa Wanda ke fasilitasnya, di mana di fasilitas ini terlihat seperti apartemen dengan balkon dan ada banyak orang di sana. Di mana setelahnya, Dr. Smith memberikan Wanda ruangan dan juga mengatur sesi konseling untuk dirinya dengan psikiaternya. Setelah itu, Wanda kemudian bertemu dengan seorang pria Meksiko yang orang tuanya meninggal saat kejadian Snap dan juga Blip, di mana saat dia di Blip kembali, orang tuanya telah meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Wanda juga mendengar cerita dari seorang janda bernama Agatha yang kehilangan pasangan gaynya karena di Snap dan di Blip di waktu yang tidak tepat, yang akhirnya membuat pasangannya harus bunuh diri karena merasa kehilangan sosok Agatha. Wanda lalu menceritakan kisahnya tanpa detail yang sesungguhnya, di mana mereka pun tampak tidak mengenal dirinya yang sebenarnya. Dalam sesi konseling pertamanya, Wanda lalu menceritakan momen bahagianya bersama saudaranya yang sedang menonton semacam acara American sitcom. Dr. Smith lalu kemudian memberikan Wanda tayangan sitcom yang dulu ditontonnya bersama saudaranya, seperti Brady Bunch, Roseanne, Boy Meets World, dan lain-lainnya. Wanda pun kemudian menonton sitcom tersebut dan kemudian membawa dirinya ke dalam flashback masa kecilnya bersama saudaranya Pietro. Dan disinilah episode 1 berakhir. Berlanjut ke episode 2, kita melihat adegan flashback Dr. Smith bersama dengan istrinya yang sedang mengantarkan anaknya menuju tempat latihan tari. Di mana seketika, Dr. Smith pun terkena Snap dan istrinya yang kini sedang memegang setir kemudian mengalami tabrakan dengan mobil di depannya. Dr. Smith lalu kembali di Blip bersama orang lain dalam keadaan bingung, dan orang-orang normal pun mulai mengklakson mereka dan menyuruh mereka menyingkir dari jalanan. Dr. Smith lalu mencoba mencari tahu tentang kabar anak dan istrinya. Di scene selanjutnya, kita melihat Wanda yang sedang makan siang di sebuah kafetaria di fasilitas tersebut, di mana dia kemudian bertemu dengan Darcy Lewis yang muncul di film Thor pertama dan kedua. Darcy sendiri berada di sana setelah dirinya terkena Snap saat pacarnya Ian menderita kanker, lalu saat dia di Blip kembali, dia menemukan pacarnya dalam kondisi sekarat dan akhirnya mati seminggu setelahnya. Darcy pun merasa bersalah karena terlambat menemukan Ian dan kini mengalami PTSD atau penyakit mental seperti kebanyakan orang di fasilitas ini. Dia pun mengetahui siapa Wanda sebenarnya, namun dia berjanji bahwa dia tidak akan memberitahukan siapapun tentang identitas Wanda. Agent Jimmy Woo dari Ant-Man 2 kini terlihat sedang mencari rekaman keamanan yang menunjukkan Dr. Smith yang mendarat dengan jet pribadinya di Midwest. Dr. Smith lalu mengedip ke arah kamera dan menembakkan kamera tersebut dengan paintball. Jimmy Woo lalu memutar rekaman itu kembali dan kemudian menemukan plat nomor dan juga landing strip dari pesawat Dr. Smith. Dia pun mencari ID number dan pesawat dari Dr. Smith dan mulai menghubungi Interpol agar dia bisa menangkap Dr. Smith. Wanda kemudian memulai sesi keduanya dengan psikiaternya, di mana Wanda menceritakan tentang sitkom yang dia tonton sepanjang malam. Psikiater ini pun lalu bertanya kepada Wanda apakah ada yang membuat Wanda bahagia saat dirinya menginjak usia dewasa. Wanda pun menjawab ada, namun tidak bisa berbicara lebih tentang hal itu. Setelah itu sesi pun selesai dan Dr. Smith mendatangi psikiater dari Wanda untuk menanyakan kabar Wanda. Dr. Smith lalu menyuruh psikiater itu untuk memancing Wanda membahas Vision di sesi konseling Wanda berikutnya. Wanda kemudian kembali bertemu dengan Agatha dan juga Darcy, di mana mereka kemudian berkumpul bersama di ruangan Wanda dan saling bercerita satu dengan lainnya. Sementara itu, kita lalu dibawa kembali ke adegan flashback Dr. Smith yang menemukan rumahnya yang kini ditinggali oleh orang lain. Selain itu, dia juga menemukan bahwa anak dan istrinya kini sudah meninggal akibat sebuah kecelakaan mobil saat kejadian Snap terjadi. Dia pun kembali ke universitas tempat dia bekerja dulu dan menemukan koleganya kini sedang memulai sebuah proyek rumah sakit di Midwest yang khusus untuk merawat orang-orang yang mengalami PTSD setelah kejadian Snap, dan dia pun akhirnya bergabung dalam proyek itu.
Kembali ke fasilitas Dr. Smith, Wanda akhirnya menjalani sesi konselingnya lagi bersama psikiaternya, di mana dia kemudian menceritakan tentang serial Brady Bunch yang sudah ditontonnya sampai tamat. Psikiater ini lalu mengungkapkan kebanggaannya kepada Wanda bahwa dia bisa menjalin persahabatan dengan para gadis yang ada di fasilitas ini, meskipun mereka tidak terasosiasi dengan Avengers dan juga Vision. Wanda pun kecewa karena psikiaternya menyebut tentang Vision dan mulai membereskan barang-barangnya untuk bersiap keluar dari fasilitas ini. Melihat hal itu, Agatha pun mulai menenangkan Wanda dan menyuruh dirinya untuk berbicara dengan Dr. Smith tentang hal ini. Wanda pun akhirnya tenang dan setuju untuk berbicara kepada Dr. Smith. Di lain tempat, kita melihat Jimmy Woo yang masih mencari jejak dari Dr. Smith, di mana dia kemudian menemukan rekaman yang menunjukkan Dr. Smith yang membawa Wanda keluar dari kereta. Selain itu, dia kemudian melihat Dr. Smith yang kini sedang menaiki kereta menuju rumah lama Wanda di Prancis. Jimmy Woo juga menemukan rekaman yang memperlihatkan beberapa agent SWORD yang berada di stasiun kereta. Jimmy pun merespon dengan mengatakan apa yang mereka lakukan di sana. Dan episode 2 pun selesai di sini. Di episode selanjutnya, kita melihat Agatha yang mendatangi Wanda dan menawarkan bantuan untuk membuat semacam pocket dimension, di mana di dalamnya Wanda dapat hidup di dunia yang sesuai dengan keinginannya selamanya, dan Wanda pun akhirnya menyetujui itu. Dunia yang sempurna bagi Wanda ini dikatakan sebagai dunia yang berisi Vision dan juga dua anak mereka yang adalah Wiccan dan juga Speed. Agatha sendiri sepertinya mempunyai rencana jahat akan membunuh Wanda setelah kedua bayinya ini tumbuh dewasa, yang kira-kira akan memakan waktu seminggu di dalam pocket dimension ini. Sementara itu, agent Jimmy Woo, Darcy dan juga Monica yang sedang mencurigai Agatha secara tidak sengaja masuk ke dalam pocket dimension tempat Wanda berada sekarang. Dan begitulah keseluruhan cerita dari bocoran ini berakhir. Ngebahas tentang cerita ini, terlepas dari benar atau salahnya bocoran ini, plot ini bisa dibilang mempunyai premis yang sangat masuk akal dan juga alur yang nyambung jika diangkat di dalam seriesnya nanti. Terutama karena plot ini mengambil beberapa referensi di komik dan sangat erat kaitannya dengan film-film MCU terdahulu. Sama seperti di komik Young Avengers issue 11 tahun 2006 dan juga komik Avengers The Children Crusade 7 tahun 2011 karya Alan Heinberg. Kita akan melihat bagaimana kedua anak dari Vision dan juga Wanda diciptakan lewat realitas yang berbeda dari dunia nyata. Dimana di komiknya kita dikisahkan dengan Scarlet Witch yang menggunakan kekuatan reality warpingnya untuk membuat anak kembarnya menggunakan 2 dari 5 pecahan jiwa dari iblis bernama Mephisto yang dikalahkan oleh seorang mutant bernama Franklin Richard. Mephisto yang hancur dengan menghisap sebagian jiwa dari Franklin lalu berinkarnasi menjadi Thomas Shepard dan juga William Kaplan, atau lebih dikenal sebagai Wiccan dan juga Speed yang memiliki kekuatan seperti Scarlet Witch dan juga Quicksilver. Selain itu, Dr. Smith yang banyak disebut-sebut dalam bocoran plot ini bisa jadi akan mengambil karakter asli dari komik yang adalah Dr. Armstrong Smith. Dr. Armstrong Smith sendiri pertama kali muncul di komik Daredevil issue 124 tahun 1975 karya Len Wein, di mana dia diceritakan adalah salah satu pencipta dari superkomputer bernama Worldwide Habitual Offender Computer atau disingkat WHO, yang punya kemampuan untuk menyimpan seluruh data kriminal dan dapat memprediksi gerakan dari para penjahat dalam melakukan kejahatan. Atau bisa jadi Dr. Smith sendiri adalah karakter original atau baru dari series WandaVision yang mempunyai cerita tersendiri yang tidak mengambil referensi apa-apa dari komik. Lalu karakter Agatha yang dirumorkan akan diperankan oleh Kathryn Hahn dan banyak disebut-sebut dalam bocoran ini direferensikan sebagai karakter penyihir Agatha Harkness. Di komik Fantastic Four issue 94 tahun 1970, Agatha sendiri diceritakan sebagai penyihir asli dan terkuat yang masih hidup dari pengadilan penyihir di Salem pada era kolonial. Agatha sendiri adalah salah satu mentor ilmu sihir dari Wanda Maximoff sebelum akhirnya dibunuh oleh Wanda yang secara mendadak menjadi gila. Sebelumnya, rumor dari karakter Agatha Harkness sendiri semakin dikonfirmasi oleh akun Twitter Marvel Chile yang mengeluarkan beberapa bocoran foto dari set WandaVision yang menunjukkan Kathryn Hahn dan juga 2 aktris lainnya yang berpakaian dengan gaya khas abad ke-17. Foto ini semakin memperkuat fakta bahwa Kathryn Hahn akan benar-benar berperan sebagai Agatha Harkness yang adalah penyihir Salem dan sudah hidup sejak abad 17 sampai dirinya akhirnya bertemu dengan Scarlet Witch di WandaVision ini, yang kemungkinan akan diujinya terlebih dahulu sebelum akhirnya Agatha akan mengajarinya ilmu sihir sama seperti di komiknya. Atau bahkan dengan rumor lain yang mengatakan bahwa keberadaan Agatha di fasilitas Dr. Smith adalah karena permintaan seseorang yang secara khusus mengincar Wanda yang sepertinya berkaitan dengan Mephisto yang juga menurut rumor akan menjadi secret villain di film ini.
Dirumorkan juga oleh Cosmic Book News bahwa Ben Barnes dan juga Dominic West akan menjadi cast dari karakter penyihir bernama Chiton dan juga pembunuh bayaran bernama Grim Reaper, yang adalah anak buah dari Agatha yang ditugaskan untuk membunuh Vision dan juga bayinya. Selain kembalinya karakter lama di film MCU seperti Monica Rambeau, Darcy, Vision, dan juga Jimmy Woo, menurut rumor dari comic book, film ini juga akan menghadirkan Maria Rambeau dari Captain Marvel yang sudah tua dalam bentuk CGI, dan Ultron dari Avengers 2 yang akan muncul di salah satu realitas yang dibuat oleh Scarlet Witch. Dick Van Dyke dan juga Carol Burnett juga dikabarkan akan menjadi cameo orang tua yang akan hadir dalam realitas dunia sempurna milik Wanda di seriesnya nanti. Selain itu, di acara CCXP Convention yang digelar di Sao Paulo, Brazil, Kevin Feige juga memberikan bocoran kepada penggemar tentang karakter yang akan meramaikan serial ini, di mana karakter itu adalah Sparky the Android Dog. Di komiknya sendiri, Sparky anjing android diciptakan oleh Vision sebagai upayanya untuk mempererat keluarganya kembali. Sparky sendiri dibuat dari otak anjing tetangganya yang mati dan dibuat untuk melayani dengan setia keluarga Vision. Sebagai android, Sparky juga memiliki kecerdasan yang hampir sama dengan manusia dan bisa memanipulasi kepadatan tubuhnya sendiri serta bisa terbang. Jadi bisa jadi dalam series ini Sparky adalah reinkarnasi dari anjing peliharaan Wanda dan juga Pietro dari masa anak-anak mereka yang hidup kembali karena kekuatan dari Wanda. Dan jika benar karakter Sparky akan muncul di series ini, maka bukan tidak mungkin dia akan menjadi pelengkap dari keluarga harmonis Wanda dan juga Vision yang mungkin akan terwujud di akhir seriesnya nanti. Menurut laporan dari Murphy Universe beberapa hari yang lalu, series ini sendiri dirumorkan sudah menyelesaikan proses produksinya dan sedang dalam tahap pengeditan. Yang tentunya menandakan bahwa tidak lama lagi para fans bakal melihat series ini akan segera tayang di Disney Plus di tahun ini atau mungkin di awal tahun 2021. Series ini sendiri dikabarkan akan berisi 6 episode, di mana di episode akhirnya kita akan melihat koneksi dengan film MCU yang selanjutnya yang adalah mungkin Doctor Strange 2: The Multiverse of Madness. Overall, kita juga tidak bisa langsung percaya dengan bocoran ini, karena bocoran ini bisa saja benar dan juga bisa juga salah. Jadi kita tunggu aja nih trailer resmi dan juga episode perdana dari series ini yang mungkin akan ada di Desember 2020 ini. So, menurut kamu, apa nih yang bakal terjadi di series WandaVision nanti? Kalau kamu punya pendapat atau tanggapan tentang bocoran ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.